Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Erlonino Sumarno, biasa dipanggil Nino, dari Prodi Manajemen. Di sini tujuan saya ingin mempresentasikan tentang pasar uang, pasar modal. Tujuan di sini tuh biar memenuhi syarat ulangan tengah semester saya. Oke, yang pertama di sini materi ini membahas tentang pentingnya stabilitas sistem keuangan serta peran BI dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Stabilitas ekonomi ini sangat penting karena pengaruhnya ini ada pengaruh langsung terhadap kegiatan masyarakat kayak nabung, investasi, sama ngelakuin pembayaran hingga kegiatan usaha perusahaan. Dengan sistem keuangan yang stabil, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar dan pertumbuhan ekonomi nasional ini bisa terus meningkat secara berkelanjutan. Yang pertama itu stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan ini kondisi ketika lembaga keuangan, pasar keuangan, dan sistem pembayaran mampu ngejalanin fungsinya dengan baik walaupun adanya terjadi tekanan atau gangguan ekonomi. Sistem keuangan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit atau pembiayaan, serta menyediakan layanan pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil menjadi penghubung penting antara sektor real dan sektor moneter. Jika sistem keuangan mengalami gangguan, maka dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor ekonomi. Misalnya kayak bank ini jadi kesulitan buat nyalurin kredit, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan, investasi menurun, dan aktivitas ekonomi menjadi terganggu. Dalam kondisi yang lebih parah, ketidakstabilan sistem keuangan dapat menyebabkan krisis ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, ngejaga stabilitas sistem keuangan menjadi salah satu syarat utama agar pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga. Pemerintah, bank sentral, dan lembaga keuangan harus bekerja sama biar sistem keuangannya ini tetap sehat, kuat, terus juga mampu menghadapi kayak resiko ekonomi lah. Terus peran Bank Indonesia ini adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan utamanya itu ngejaga stabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mencakup kestabilan harga barang dan jasa atau inflasi, serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dalam menjalankan tugasnya, BI juga punya 3 peran utama. Yang pertama itu menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kedua, menjaga kelancaran sistem pembayaran agar transaksi masyarakat ini bisa aman, cepat, dan efisien. Jadi sampai saat ini masyarakat ini bisa menggunakan berbagai sistem pembayaran digital seperti melalui QRIS, BI Fast, dan BI RTGS yang dikembangkan dan diawasi sama Bank Indonesia. Ketiga, Bank Indonesia ini juga ngejaga stabilitas sistem keuangan dengan memantau kondisi likuiditas perbankan dan ngebantu ngejaga kesehatan sistem perbankan nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga punya fungsi sebagai lender of last resort, yaitu pemberi pinjaman terakhir bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas agar tidak terjadi kepanikan atau krisis dalam sektor perbankan. Nah, peran BI ini penting karena kebijakan yang diambilnya ini bisa ngaruh ke inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, hingga pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan moneter yang ketiga ini kebijakan moneter itu apa? Kebijakan moneter itu kebijakan yang dilakuin sama Bank Indonesia buat ngatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga agar kondisi ekonomi tetap stabil. Tujuan utama kebijakan moneter itu ngejaga inflasi biar tetap terkendali, menjaga kestabilan nilai rupiah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau jumlah uang yang beredar ini terlalu banyak, yang pasti inflasi ini bisa meningkat karena kan
harga barang sama jasa ini naik. Sebaliknya kalau jumlah uang beredar terlalu sedikit, yang pasti aktivitas ekonomi ini dapat melambat. Maka dari itu BI ini kayak harus ngatur gimana sih kebijakan moneternya secara hati-hati, terus keseimbangan ekonominya tetap terjaga. Karena pas sejak tahun 2005 ini Indonesia menggunakan sistem Inflation Targeting Framework atau yang biasa disebut ITF, yaitu kebijakan yang menjadikan inflasi sebagai target utama. Namun pas adanya krisis keuangan global di tahun 2008, Bank Indonesia ini mulai menerapkan Flexible Inflation Targeting Framework, yaitu kebijakan yang nggak fokus ke inflasi aja, tapi juga dia kayak perhatiin stabilitas sistem keuangan secara keseluruhannya. Di dalam menjalanin kebijakan moneter, BI juga pastinya memakai beberapa instrumen seperti BI 7-day reference, repo rate sebagai acuan suku bunga, operasi pasar terbuka buat ngatur jumlah uang beredar, terus GWM atau yang biasa kita sebut tuh kayak giro wajib minimum yang harus disimpan bank, dan kebijakan nilai tukar rupiah. Selain itu BI juga nerapin policy mix atau bauran kebijakan, yaitu kombinasi kebijakan moneter, nilai tukar, dan makroprudensial agar kebijakan ekonomi menjadi lebih efektif. Kebijakan makroprudensial ini selain kebijakan moneter, Bank Indonesia juga nerapin kebijakan makroprudensial. Kebijakan ini tujuannya buat ngejaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh dan mencegah terjadinya resiko krisis keuangan. Kebijakan makroprudensial ini dilakuin dengan cara mengawasi pertumbuhan kredit, menjaga likuiditas bank, terus sama ngurangin resiko dalam sistem keuangan. Contohnya itu ada kayak pembatasan kredit yang terlalu berlebihan nih, agar nggak adanya bubble aset seperti kayak kenaikan harga properti yang nggak wajar lah. Kebijakan ini juga menjadi semakin penting setelah adanya krisis keuangan global tadi yang di tahun 2008. Krisis itu kan kayak nunjukin gimana sih inflasi yang rendah aja nggak tentu cukup buat menjaga kestabilan ekonomi jika sistem keuangannya itu kayak masih belum majak resiko. Dengan kebijakan makroprudensial, BI berusaha menjaga agar sektor keuangan tetap sehat dan mampu menghadapi tekanan ekonomi di masa depan. Yang materi kelima ini pasar uang. Apa itu pasar uang? Pasar uang adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, pasar uang ini menjadi tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Fungsi utama pasar uang ini ada menjaga likuiditas ekonomi, menjadi sarana transmisi kebijakan moneter, dan antara itu ngebantu kelancaran sistem keuangan. Pasar uang juga ngebantu bank sama perusahaan buat memenuhi kebutuhan dana jangka pendek biar aktivitas ekonominya ini tetap jalan lancar. Pelaku di dalam pasar uang ini ada pelakunya kayak ini, yang pertama tuh ada BI, bank umum, terus pemerintah, terus perusahaan, sama yang terakhir tuh investor institusi. Nah, jadi pasar uang ini punya peran penting karena kebijakan moneternya si BI ini biasanya disalurin melalui mekanisme pasar uang sebelum berdampak pada sektor ekonomi lainnya. Selanjutnya, instrumen pasar uang. Dalam pasar uang itu terdapat beberapa instrumen penting yang digunakan untuk menjaga likuiditas dan mendukung kebijakan moneter, yaitu kayak SBI atau biasa disebut sertifikat Bank Indonesia. Jadi SBI itu surat berharga yang diterbitin sama BI. Nah, buat ngedaliin jumlah uang yang beredar pas uang di masyarakat ini terlalu banyak beredarnya lah. Jadi si BI ini ngejual SBI
biar uangnya ini kembali terserap. Terus treasury bills atau T-bills ini kayak surat utang jangka pendek yang diterbitin sama pemerintah dan sering dijadikan acuan tingkat bunga bebas risiko. Terus ada interbank call money. Instrumen ini kayak pinjaman antar bank dalam jangka sangat pendek buat memenuhi kebutuhan likuiditas harian bank. Selanjutnya ada sertifikat deposito. Nah, instrumen ini tuh mirip kayak deposito biasa, tapi bisa dijual beliin. Jadi kayak lebih fleksibel lah bagi pemiliknya. Terus ada acceptance, itu kayak instrumen yang dijamin sama si bank dan digunakan dalam perdagangan internasional agar transaksi menjadi lebih aman dan terpercaya. Nah, semua instrumen itu ngebantu ngejaga kelancaran arus dana dalam sistem keuangan sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya pasar modal Indonesia ini kayak pasar modal itu apa sih? Pasar modal itu tempat perusahaan memperoleh dana jangka panjang dari masyarakat melalui sebuah penjualan efek seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar modal punya beberapa fungsi penting. Yang pertama, pastinya sebagai sumber pembiayaan perusahaan buat ngelakuin ekspansi dan pengembangan usaha. Yang kedua tuh sebagai sarana investasi bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi perusahaan karena perusahaan publik ini pastinya wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Lembaga yang berperan dalam pasar modal Indonesia ini meliputi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, dan KPEI. Jadi walaupun pasar modal memberikan peluang keuntungan yang besar, investasi di pasar modal juga memiliki resiko. Resikonya itu kayak ada penurunan harga saham, resiko likuiditas, dan resiko sistemik. Oleh karena itu dikenal prinsip high risk, high return. Yang delapan, digitalisasi sistem keuangan. Ya, saat ini tuh sistem keuangan Indonesia yang pastinya terus berkembang menuju digitalisasi. Contohnya kayak ada QRIS, terus M-Banking, Fintech, e-wallet, sama BI Fast. Digitalisasi ini tujuannya buat ningkatin efisien transaksi, ngeluasin akses layanan keuangannya, dan mendukung inklusi keuangan masyarakat dengan adanya layanan digital. Nah, masyarakat ini bisa ngelakuin transaksi yang pastinya lebih cepat, mudah, aman, dan praktis. Kayak nggak perlu jauh-jauh lah dia datang ke bank. Nah, BI juga pastinya ngejalanin blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Fungsinya tuh apa? Buat memperkuat integritas ekonomi dan keuangan digital nasional. Nah, digitalisasi ini diharapin bisa ningkatin daya saing ekonomi Indonesia di era modern sekarang nih. Jadi kesimpulan dari seluruh materi ini tuh kayak bahwa stabilitas sistem keuangan punya peran yang sangat penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Sistem keuangan yang sehat pasti akan mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan ngebantu menjaga kestabilan negara. BI ini jadi lembaga utama yang tugasnya menjaga inflasi, nilai tukar rupiah, dan kestabilan sistem keuangan melalui kebijakan moneter dan makroprudensial. Selain itu, pasar uang berfungsi menjaga likuiditas jangka pendek, sedangkan pasar modal ini ngebantu pembiayaan jangka panjang dan investasi masyarakat. Perkembangan digitalisasi juga ngebuat sistem keuangan Indonesia jadi lebih modern, efisien, dan inklusif. Dengan adanya sistem keuangan yang stabil sama sehat ini, pastinya pertumbuhan ekonomi nasional bisa berjalan lebih baik lah, kuat, dan berkelanjutan di masa depan. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.